Halo sahabat santuy dan para pionir Pi Network. Selamat datang di channel official kami. Di sini, kami akan selalu berbagi informasi update terbaru yang wajib kalian tahu. Jadi, ikuti terus dan simak sampai habis ya. Kami perkenalkan ekosistem nyata Santuy Community. Satu aplikasi untuk semua manfaat yang kalian butuhkan. Temukan berbagai peluang bisnis digital yang menguntungkan dan jadilah bagian dari komunitas yang terus berkembang. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten seru lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Bergabunglah dengan kami sekarang dan wujudkan masa depan digitalmu bersama Santuy Community. Koin masuk wallet, senyum pun mereka. Dulu cuma klik-klik, sekarang bisa belanja barang nyata. Dulu terkunci, sekarang terbuka. Masa depan di depan mata, kita semua percaya. Kita ini sang pionir sejati. Dari nol sampai jadi, tetap satu hati. Bukan cuma mimpi, ini realita. Kisah kita terus abadi selamanya. Selamat datang di Santuy Community. Semua kebutuhan harian Anda kini ada dalam satu ekosistem, Santuy Ecosystem. Membuat hidup lebih mudah. Santuy Marketplace, wadah tepat penjual monitor barang via dashboard WhatsApp. Terhubung ke 60 via WhatsApp. Terhubung ke 60 juta pahmi langkah masa depan bersama Hai sahabat kami. Santuy dan pioner Pi Network, kunjungi Santuy Pustaka yuk. Sekarang bisa online via Pi Browser. Klik link ini dan jelajahi. Sampai jumpa online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan sahabat santuy, sahabat pionir dimanapun berada. Pagi hari ini kita lanjut kembali dengan informasi update dari Pi Network. Untuk itu sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, banyak dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat ya, hingga kita dapat beraktivitas sampai dengan saat ini. Alhamdulillah kita akan menyambut ya daripada perkembangan ekosistem Pi-Day saat ini ya, yaitu yang sebelumnya ada informasi dari Pi Network ya mengenai Sign In ya, dengan konsep kerjasama bersama Sign In untuk memperluas jangkauan ya atau cakupan jaringan ya Pi Network yang bisa dibuka melalui browser yang web 2 yang saat ini masih kita gunakan. Yang biasanya kita masuk bisa menggunakan by Google ya, by Microsoft. Nah, itu nanti akan kedepannya masuk menggunakan by Pi Network. Nah, jadi ini masih dalam proses dan perkembangan. Nah, alhamdulillah kali ini ya Mimin atau admin ingin memberikan sedikit informasi juga tutorial ya, yang saat ini sudah berkembang lagi ya di aplikasi Santuy Community ya, dari aplikasi Santuy Pustaka. Nah, sebelum itu ya kita simak ya, jangan lupa siapkan secangkir kopi ya agar rileks ya, kita bisa menyimaknya dengan santuy ya, juga bisa memahaminya dengan cepat dan bisa mempraktekannya. Oke, sahabat santuy, sahabat pionir, kali ini kita buka ya perkembangan dari Pi Network ya. Nah, saat ini Pi Network ya sudah memberikan informasi update ya, baik dari channel YouTube-nya maupun dari channel websitenya ya, dimana untuk Pi-Day kali ini perkembangannya sudah mulai pesat ya, dan sudah banyak digunakan oleh para developer ya untuk memperkenalkan ya produknya, memperkenalkan konsep building daripada websitenya untuk bisa terintegrasi melalui koin Pi Network. Nah, untuk melalui koin Pi Network ya, kita tidak lupa juga di situ yang namanya uji coba ya, masih dalam tahap pengujian
Karena di sisi pengujian ini banyak sekali ya hal-hal yang kita bisa temui, baik dari sisi keamanan, dari sisi security daripada website tersebut. Artinya kenapa uji ya dalam pengujian aplikasi ini butuh waktu yang lumayan ya menurut saya ya. Karena dari developer pertama kali dibangun ya menggunakan aplikasi Pi Studio ya, itu banyak sekali ya aplikasi yang tadinya satu itu bisa sampai ratusan, bahkan sekarang sudah ribuan ya, beranak pinak seperti jamur. Nah, namun dari semua aplikasi semuanya saling mengembangkan ya kualitas daripada web tersebut ya, bagaimana mereka menerapkan sistem segala macamnya hingga konsepnya dapat dilakukan dengan aman dan nyaman dalam bertransaksi sehari-hari. Nah, oke, tidak panjang lebar ya, kali ini kita lanjut dulu ya informasi apa yang telah diberikan oleh Pi Network dalam Pi Today pada 2026 ini. Kita simak di sini ya. Pi Today 2026. Pi Today celebrates Double Pi Day, June 28th, because one day a year isn't enough to celebrate the Pi community. Today, Pi Network is announcing key new releases that grow Pi's utility within the Pi ecosystem and extend Pi services to businesses and developers outside the ecosystem, while at the same time inviting these external businesses to join Pi Network and take advantage of Ini Pi's disampaikan ya bahwa Pi Network bekerja sama dengan Pi Sign In ya, baik melalui solo hostnya ya. Solo host itu maksudnya dari host yang berdiri sendiri ya, dan itu sudah dapat melalui Pi Verify ya untuk memverifikasi ya daripada unique benefits and anggota resources. akun Pi Network. First, Solo Host is an open, permissionless framework on Pi Desktop, where developers can build and list apps that help run local AI and, soon, distributed computing use cases. Users can discover and run these apps on their own computers para and developer engage juga with the bisa corresponding mendapatkan app through mobile devices on Pi Verify browser. ya, untuk mendaftarkan Next, Pi Sign-In enables pioneers to use their Pi account to sign in to supported third-party websites and apps, which can benefit from Pi's network size and verified identity resource outside the Pi browser and on desktop. This helps expand Pi's presence in the wider internet and third-party context. bisa melalui nanti Finally, Pi Verify makes Pi's real human verification capabilities available to third-party clients that need KYC and identity verification for their own users. This gives external platforms a means to mitigate fake or duplicate accounts, support compliance-related workflows, and tap into Pi's verified human infrastructure. bisa membangun Together, these releases advance Pi's practical utility across compute, AI, and identity by providing useful services and resources for third parties, such as Pi's blockchain infrastructure, identity verification, and large globally engaged network. Pi offers unique incentives to not only use Pi's services, but also join and contribute to Pi's existing ecosystem. Read the full Pi 2-Day announcement Nah, teman-teman juga bisa melihat and take part in the interactive Pi 2-Day ecosystem quest to learn more, test features, take part in a quiz, and earn an in-app badge to show apa off. saja yang bisa Thanks for kita watching. pahami ya yang telah disampaikan oleh Pi Core Time. Jadi memang waktu ya dalam membangun sebuah konsep itu enggaklah cepat ya, karena memang bertahap dan memang harus mempunyai nilai ya kebersamaan dalam partisipasinya. Makanya sekali lagi saya juga menyampaikan mengenai GCP ya. GCP itu sebenarnya adalah impian semua pionir ya, ingin memiliki satu koin Pi dengan harga GCP. Namun untuk memperoleh nilai GCP itu nggak mudah ya, tanpa adanya dukungan dan partisipasi ya. Tanpa kita harus bergerak itu nggak bakal ya yang namanya GCP itu akan terwujud. Jadi bagaimana GCP bisa terwujud kalau kita cuma diam ya, kita berdiam diri, tidak membangun ya sebuah konsep yang sudah disediakan oleh Pi Network ya dalam kehidupan sehari-harinya.
Dan juga kita juga harusnya bisa menyerap daripada koin-koin yang memang saat ini masih tersedia di bursa ya. Itu kalau semua pionir ya menyerap satu orang itu sebanyak 1.000 saja, 1.000 koin, maka ketika dikalikan 60 juta pionir itu udah lumayan banyak ya yang terserap ya. Jadi kalau bicara kita hanya menambang ya sulit, tapi kalau kita memiliki dengan mumpung ya masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan ya untuk memiliki koin Pi ya, kita beli di harga yang saat ini memang relatif lebih murah. Kenapa? Karena nanti ketika satu manusia atau satu user memiliki 1.000 Pi ya dikali 60 juta pengguna koin pengguna pionir ya tersebut, maka sudah berapa miliar yang sudah terserap ya di dalam koin tersebut, di dalam supply tersebut ya. Kalau 1.000 kali 60.000 ya hampir 600 miliar ya kurang lebih. Nah kalau sudah terserap 600 miliar maka tersisa hanya 400 miliar ya 400 juta kurang lebih ya. Nah makanya di sini kan kalau memang 100 miliar ya token Pi ya yang terdistribusi di bursa ya atau di koinnya ya yang sudah disepakati oleh Picortem. Tapi kalau semuanya diserap oleh seluruh pionir ya dengan jumlah tadi ya minimal satu orang 1.000 aja. Itu kalau semuanya mengadopsi koin Pi itu pasti harganya akan tinggi sekali koin Pi. Nah, namun untuk memperoleh seperti itu butuh kesadaran dan pemahaman yang memang bisa dirasakan ya, yang bisa dipahami secara nyata oleh pionir ya. Makanya kebanyakan kita hanya istilahnya menunggu ya. Buat apa menunggu? Ya lebih baik kita bergerak ya meskipun bertahap. Mungkin dengan cara kita menyicil koin CryptoPi ya. Misalnya sebulan kita sisihkan uang 100.000 untuk membeli koin Pi. Tapi dengan konsistensi kita ya selama setiap bulan selama satu tahun ya sudah berapa koin Pi-nya yang kita punya kan seperti itu. Nah oke, Mimin akan lanjut lagi kepada tutorial yang ingin saya sampaikan. Nah kali ini ya teman-teman, sahabat santuy juga sahabat pionir. Nah kali ini saya ingin menyampaikan perkembangan ya daripada koin Pi ya, daripada ekosistem ya di Pi Network ya. Teman-teman seperti biasa kita masuk ke PApps ya. Untuk tampilan yang seperti ini sekarang sudah diperbarui ya. Nah ketika kita sudah ke developer ya, kembali ke home ya seperti ini ya teman-teman, seperti biasa ke PApps ya. PApps. Nah, kita lanjut lagi ke App Studio ya. Kita di sini ketikkan saja ekosistem. Nah, di sini kami ya istilahnya komunitas santuy ya ini memberikan terobosan terbaru ya daripada video dari sebelum-sebelumnya yang sudah kami sampaikan ya, bahwa ekosistem Pi Network di sini sudah dalam satu pipa ya, atau dalam satu aplikasi, tapi di dalamnya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang kita dapat gunakan sehari-hari dengan nyata ya. Nah kali ini kita buka dulu santuy ekosistem nyata. Nah di santuy ekosistem nyata ya teman-teman sudah bisa melihat ya, kali ini ada pembaharuan. Yang pertama di sini ada mode ya, baik terang maupun gelap. Di sini teman-teman bisa ganti baik mode terang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Dan juga di sini ada mode gelap ya seperti tadi ya di awal. Nah, di sini menarik sekali ya terlihatnya kalau menggunakan mode terang. Nah, ini untuk kaum woman ya, kaum wanita nih suka nih warnanya ya, dengan warna yang cerah seperti ini. Nah kalau yang laki-laki mungkin lebih suka yang warna gelap seperti ini. Nah teman-teman ya, di sini juga di santuy ekosistem nyata, di sini teman-teman bisa melihat ada terjemahan dari 7 negara ya, diantaranya bahasa Indonesia, Inggris, Malaysia, Arab, Cina,
Jepang dan Spanyol. Nah, teman-teman bisa mengganti daripada pengaturan di sini ya menggunakan bahasa Inggris ya, misalkan seperti ini. Ya, menggunakan bahasa Inggris maka otomatis akan terganti menjadi bahasa Inggris. Atau menggunakan bahasa Arab ya, di sini maka akan berubah menjadi bahasa Arab ya. Jadi teman-teman kalian ya mungkin yang memiliki teman yang ada di Arab Saudi atau bagian timur ya, insya Allah bisa ya untuk memahami bagaimana konsep daripada ekosistem Santuy Community. Nah, kembali lagi ya, kita balik lagi ke bahasa Indonesia. Nah, kali ini teman-teman ya, saya ingin menjelaskan ya beberapa penjelasan dari sebelumnya yang sudah saya sampaikan ya. Kemarin itu sudah disampaikan di Santuy Marketplace udah ya, haji umroh ya, juga Santuy mengaji. Itu semuanya sudah admin sampaikan pada pertemuan episode sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah terobosan juga ya, sebuah daripada aplikasi yang sudah dibangun ini ya, dengan kita saling berkesinambungan ya, membutuhkan dan juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini Mimin ingin menyampaikan mengenai bagaimana kita bisa membaca buku ya secara online dan bisa juga menampilkan karya-karya kita ya, mungkin sahabat pionir atau sahabat santuy ya, seorang penulis ya atau pembuat novel atau cerita panjang atau sebuah komik ya, teman-teman bisa mengupload ya daripada karya-karya kalian pada Santuy Pustaka. Nah, kali ini saya akan buka di aplikasi Santuy Pustaka. Oke, kita klik saja di Santuy Pustaka. Nah, apa yang terbaru di Santuy Pustaka ini ya teman-teman, sebelumnya juga sudah disampaikan ya untuk cara membuka konsep Santuy Pustaka ini. Nah, di sini sahabat santuy ya, sahabat pionir juga bisa login menggunakan akun Pi Network ya, dengan cara masuk ya, nanti klik masuk. Nah, cuman sebelum itu ya saya akan menyampaikan apa saja fungsi-fungsi yang ada di Santuy Pustaka. Nah, di sini Santuy Pustaka adalah ruang baca dan berkarya atau karya kita ya. Nah, sini ruang baca santai ya, baca memberikan rating dan terbitkan karya Anda. Jadi Santuy Pustaka adalah perpustakaan digital untuk membaca dan menulis dari novel dan komik hingga skripsi dan karya ilmiah. Nah, jadi teman-teman nih yang mungkin memiliki ya karya ilmiah ya, memiliki ide-ide kreativitas ya dalam menulis sebuah karya ilmiah ya, itu bisa ya teman-teman upload ya karya kalian di Santuy Pustaka yang nantinya bisa dibaca oleh orang banyak ya, yang bisa memberikan manfaat. Nah, kali ini ya kita lihat kategori apa saja yang ada di Santuy Pustaka. Nah, kategori lengkap ya, pilihan topik bacaan favorit Anda ya. Yang pertama di sini ada novel, ada komik, ada buku pelajaran, ada karya ilmiah ya, ada penerbit ya. Juga di sini ada majalah ya, dan ada kids ya, mungkin cerita-cerita anak ya seperti dongeng, dan juga kisah-kisah para nabi ya, kisah-kisah para rasul, mungkin juga tentang kisah-kisah pahlawan ya. Dan juga di situ ada religi ya, baik semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya, semuanya teman-teman bisa upload ya, bagaimana kita saling berbagi tentang ilmu ya, karya ilmiah dan juga bacaan-bacaan atau artikel-artikel yang memberikan manfaat. Nah, di sini juga ada bacaan yang terbaru ya. Kali ini ada koleksi ya terbaru ya, ada 2 di sini. Yang pertama yang sudah masuk itu ada komik ya dari One Piece dan juga karya ilmiah dari program pertanian. Nah, di sini teman-teman saya contohkan bagaimana kita masuk dulu ya pada area bagaimana caranya kita bisa berpartisipasi di dalam Santuy Pustaka. Jadi ketika login kita menggunakan akun Pi Network, maka di situ teman-teman bisa menerbitkan karya kalian ya. Namun kalau jika memang belum memiliki karya ya teman-teman bisa skip ya. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Kita masuk dulu. Lalu teman-teman pilih pada
masuk dengan Pi Network ya. Klik di sini. Ya, ketika menghubungkan otomatis dia akan masuk ya di sini nama akun kita. Nah, ketika kita punya karya ilmiah maka kita input seperti ini ya. Namun ketika kita tidak memiliki ya di sini maka kita balik saja ke bagian beranda depan. Nah, ini seperti ini kita sudah masuk di dalamnya ya. Karena bagian pojok kanan ini tinggal logout aja ya. Namun di sini kita sudah masuk di dalamnya dan kita bisa membaca ya daripada artikel dan komik atau novel yang telah diterbitkan oleh para sahabat pionir dan juga sahabat santuy community. Nah, teman-teman bisa melihat, misalkan teman-teman melihat di bagian novel. Nah, di sini ya katalognya, novel belum ada. Nah, di sini komik sudah ada satu. Di sini ada buku pelajaran ya, ada satu ya, karya ilmiah, juga penerbit, majalah, cerita anak dan religi. Nah, kita buka yang tadi sudah ada dulu ya. Di sini ada komik ya. Teman-teman di sini bisa melihat bagaimana komik ya favorit Anda ya. Mungkin di sini masih belum banyak ya karena masih banyak yang belum tahu bagaimana konsep daripada santuy pustaka. Namun sudah mulai realisasi dengan adanya seperti ini. Ya, kami harapkan juga partisipasi dari sahabat pionir juga sahabat santuy ya mau memberikan karya ilmiahnya, juga memberikan koleksi-koleksi seperti komik dan lain sebagainya di dalam santuy pustaka. Nah, kali ini kita buka contohnya adalah di santuy pustaka untuk novel One Piece yang diterbitkan oleh penulis Eiichiro Oda. Oke, kita klik di sini. Nah, pada menu seperti ini ya teman-teman tinggal klik baca petinjau atau review, nanti otomatis kita tinggal bisa baca komiknya. Nah, namun sebelum itu di sini kita perhatikan dulu ya. Di sini ada penerbitnya Eiichiro Oda, nama komiknya One Piece dan tanggal penerbitannya masih baru ya. Memang admin yang menerbitkan dari komiknya ya. Namun kita harus mencantumkan siapa pemilik daripada komik tersebut ya. Kita bisa memberikan rating ya teman-teman dan juga bisa memberikan apresiasi nah daripada komik yang sudah dilampirkan tersebut. Jadi di sini santuy community ya khususnya untuk santuy member pro ya itu dapat feedback ya dari kami ya dari santuy community ya yang kedepannya nantinya ketika memiliki karya ilmiah ya teman-teman itu dan karya ilmiahnya atau sebuah komik yang diposting maupun novel segala macam itu ketika mendapatkan apresiasi maka nanti dari tim kami ya dari santuy community memberikan bagian daripada apresiasinya. Nah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini sahabat santuy ya, sahabat pionir bisa memberikan apresiasi menggunakan koin Pi ya dengan cara mengklik ya beri apresiasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, donasi apresiasi Pi Network dukung penerbit karya dengan mengirim Pi wallet santuy ya dengan alamat ini ya. Teman-teman bisa copy, bisa salin di dompet wallet mainnet kalian. Nah, dengan jumlah berapa yang akan sahabat santuy kirim atau sahabat pionir mengirimnya ya, dengan jumlah bebas terserah atau dengan yang sudah disediakan misalnya 0,1 Pi ya, dengan mengucapkan bahasanya yang baik ya yang bisa mendukung si penerbit untuk menerbitkan karyanya kembali. Dan ditambah juga di sini ada bukti transaksi ya, teman-teman bisa menambahkan bukti transaksi daripada transaksi yang sudah teman-teman lakukan. Nah, jadi di situ adalah sebagai feedback dari kami ya khusus member santuy pro. Nah, teman-teman yang belum bergabung dalam santuy community silakan bergabung dalam ekosistemnya ya. Teman-teman bisa bergabung melalui bio link santuy community yang ada di Google atau yang ada di channel YouTube dan juga yang ada di ekosistem santuy di Pi Browser Pi Network. Nah, ketika kita sudah membaca, teman-teman jangan lupa memberikan sebuah rating ya, rating yang ada di bagian bawah ini ya. Nanti teman-teman ratingnya bisa terbaca seperti ini ya. Ini adalah contoh. Nah, maka sebelum itu kita buka juga ya di sini bagaimana cara membaca komik yang telah kita buka seperti ini. Maka kita klik di sini baca petinjau ya. Nah, di sini teman-teman bisa membaca ya komiknya.
Nah, jadi teman-teman bisa membaca dengan mengklik baca atau pertinjau ya. Kita review daripada komik yang sudah diterbitkan. Nah, di sini ada komik One Piece ya, chapter 1186 ya. Tentang bagaimana perjalanan sebuah kru bajak topi jerami ya. Ini di chapter 1186 yang menceritakan tentang Pulau Elbap ya. Jadi teman-teman bisa di sini bisa baca ya bagaimana keseruan daripada cerita komik yang ada di Santuy Pustaka ini ya. Jadi teman-teman ya, sahabat pionir juga sahabat santuy ya, bisa memberikan banyak masukan ya, juga banyak ekosistem yang bisa teman-teman rasakan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik berbelanja menggunakan Santuy Marketplace ya, baik mendengarkan musik menggunakan Santuy Musik, baik membaca buku novel menggunakan Santuy Pustaka, baik yang sedang ingin mencari ilmu memperdalam akidah, memperdalam ilmu fikih segala macam, itu ada di Santuy Mengaji. Jadi teman-teman di sini ya adalah sebagai bukti ya bahwa kita ini ingin ya memberikan konsep ekosistem yang nyata yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari bersama komunitas Pay Network ya, terutama di Santuy Community dalam mewujudkan impian kita mencapai GCP. Nah, maka di sini ya teman-teman bisa saling bantu, saling dukung ya, bagaimana konsep-konsep yang ada di Santuy Community ini teman-teman dapat rasakan ya, teman-teman dapat lakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Apalagi konsep saat ini masih dalam uji coba ya, dalam setiap aplikasi-aplikasi yang dibangun ya, semuanya itu memerlukan bagaimana partisipasi dari seluruh anggota-anggota P Network ya dalam menggunakan atau membutuhkan kebutuhan kita terhadap aplikasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari ya, seperti yang saat ini ya yang kita rasakan ya. Misalkan kita sering belajar online ya, di situ juga kita sudah menggunakan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah Santuy Marketplace ya. Mungkin yang saat ini yang mungkin masih kita rasakan, kita biasa belanja di Tokopedia, Shopee ya. Seperti itu ya, kita udah terbiasa. Namun kalau ini kita lebih kepada sistem baik di wadah konsep dari Pay Network. Nah, teman-teman, setelah ini ya kita bisa lanjut lagi ya, teman-teman bisa membuka karya kalian ya, atau memberikan karya ya dengan cara ya seperti tadi ya, ketika masuk ya teman-teman seperti ini. Cara menambahkan karyanya adalah teman-teman tinggal klik ya terbitkan karya ya, lalu teman-teman tinggal ketikkan judulnya ya untuk buku atau novel atau cerita-cerita pendek maupun cerita panjang ya tentang karya ilmiah kalian ya dengan judul. Lalu di sini teman-teman isi ya penulisnya siapa ya di komik itu atau di novel itu, atau teman-teman bikin ya sebuah karya ya dengan nama kalian tentunya karena kalian yang telah membuat ya. Lalu diterbitkannya di mana ya seperti apa. Lalu di sini ada novel ya, di sini ada kategorinya ya, baik novel ya, komik ya, terus buku pelajaran, karya ilmiah ya, ada majalah juga ya dan sebagainya. Dan di sini ada tanggal terbitnya ya, teman-teman bisa tinggal diisi saja. Di sini teman-teman juga ya sebelum menerbitkan ya teman-teman bisa melihat dengan di draft dulu ya, atau bagaimana udah cocok atau belum, atau udah pantas atau bagaimana ya, teman-teman tinggal ubah saja pada status status novel atau komik ya yang kalian upload ya di sana. Jadi sebelum dibaca secara publik ya, baiknya kalian cek dulu ya di mana ada kekurangannya atau seperti apanya, baik pada judulnya ya dan juga kategorinya dan juga deskripsinya ya. Teman-teman bisa tulis tentang karya ilmiah kalian atau tentang novel yang kalian ingin sampaikan ke publik ya. Setelah itu kalian masukkan ke sampul gambar ya dengan cara ya kalian
simpan di galeri handphone atau laptop ya, atau yang lain sebagainya, tab ya. Teman-teman bisa ambil dari situ ya. Setelah itu juga kalian masukkan PDF ya dengan bentuk PDF ya. Itu yang teman-teman sudah simpan ya. Jadi setelah itu baru upload ya. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita menulis ya semua karya ilmiahnya dahulu, baru setelah itu masukin kepada file karya kita ya, seperti PDF ya, EPUB, juga dokumen atau PowerPoint ya. Tapi admin menyarankan teman-teman sahabat santuy, sahabat pioner menggunakan format PDF ya, dengan ukuran ya kalau bisa di bawah dari 10 MB ya, maksimal adalah 50 MB. Namun kalau terlalu berat itu nanti loadingnya agak lambat, jadi disarankan adalah di bawah 10 MB ya. Kalau untuk novel atau sebuah karya tulis itu 10 MB itu besar banget ya. Biasanya kalau kita bikin skripsi juga paling cuma 2 mega atau 3 MB ya. Jadi teman-teman bisa tinggal upload ya lalu terbitkan. Nah seperti itu cara ya teman-teman bisa berpartisipasi dalam konsep ekosistem P-Network dari P2Day 2026 ini. Nah oke. Selanjutnya ya teman-teman nanti bisa lihat ya semuanya ada di Santuy Ekosistem. Dan kemudian nanti kalian bisa pelajari apa saja aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Mungkin untuk tutorial Santuy Pustaka ya itu aja yang dapat Mimin sampaikan. Nanti selanjutnya akan Mimin sampaikan untuk aplikasi-aplikasi yang lain yang belum dibuatkan tutorialnya, nanti akan Mimin buatkan pada pertemuan berikutnya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika ada kesalahan kata baik ucapan maupun tingkah laku dan lain sebagainya ya. Tetap santuy dan tetap membangun, saling berkontribusi ya, berpartisipasi dalam membangun P2Day 2026 ini menjadi impian kita bersama menuju GCP. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai member Pro Santuy Community, ada edisi undian spesial untuk Anda. Raih kesempatan memenangkan 5 koin Pi, serta merchandise keren setiap 2 minggu. Yuk ikutan Terima sekarang kasih juga. sudah nonton bersama kami di Santuy Community. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update seputar P-Network. Dan yang paling seru, kamu bisa dapetin merchandise keren dari Santuy Community. Cukup kunjungi Santuy Marketplace lewat link di bio. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap santuy.